Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Nofrento Hanafi. Saya mahasiswa dari Prodi Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan ensefalitis. Ensefalitis adalah infeksi yang mengenai sistem saraf pusat atau SSP yang disebabkan oleh virus atau mikroorganisme lain yang non-purulen. Penyebab terserang dari ensefalitis adalah virus, kemudian herpes simplex, arbovirus, dan jaringan disebabkan oleh enterovirus, gondongan, dan adenovirus. Ensefalitis bisa juga terjadi pada pasca infeksi campak, influenza, varicella, dan pasca vaksinasi pertussis mutakin 2008. Etiologi. Bakteri penyebab ensefalitis adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus, M. tuberculosa, dan T. pallidum. Tiga bakteri yang pertama merupakan penyebab ensefalitis bakterial akut yang menimbulkan pernanahan pada korteks cerebri sehingga terbentuk abses cerebri. Manifestasi klinis. Adapun gejala-gejala yang mungkin timbul pada masalah ensefalitis adalah pertama, panas badan meningkat, sakit kepala, muntah-muntah, letargi, kaku, kuduk apabila infeksi mengenai meningen, gelisah kadang disertai perubahan tingkah laku, gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, dan kejang. Patofisiologis. Virus masuk tubuh klien melalui kulit, saluran pernapasan, dan saluran cerna. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus akan menyebar seluruh tubuh dengan secara lokal. Aliran virus terbatas menginfeksi selaput lendir, permukaan, atau organ tertentu. Penyebaran hematogen primer, virus masuk ke dalam darah, kemudian menyebar ke organ, dan berkembang biak di organ tersebut dan menyebar ke bagian saraf. Virus berkembang biak di permukaan selaput lendir dan menyebar melalui sistem perserapan, Mutakin 2008. Setelah terjadi penyebaran ke otak, timbul manifestasi klinis ensefalitis. Masa prodromal berlangsung selama 1-4 hari, ditandai dengan demam, sakit kepala, pusing, muntah, nyeri tenggorokan, melaise, nyeri ekstremitas, dan pucat. Penata laksanaan. Pertama, rawat di rumah sakit. Kedua, tujuan penata laksanaan secara umum tidak spesifik. Tujuannya adalah mempertahankan fungsi organ dengan menguaskan jalan napas tetap terbuka, memberi makan internal dan parenternal, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, koreksi gangguan asam basa darah, atasi kejang. Keempat, bila tanda peningkatan tekanan intrakranial dapat diberikan monitor 0,5 sampai 20 per kilogram berat badan 4 dalam periode 8 sampai 12 jam. Pada pasien dengan gangguan menelan, akumulasi lendir pada tenggorokan, paralisi, pita suara, dan otot napas dilakukan drainase postural dan aspirasi mekanis yang periodik. Pada ensefalitis herpes dapat diberikan Acyclovir 10 kg per kilogram berat badan per hari, 4 setiap 8 jam selama 10-14 jam. Laporan kasus konsep dasar asuhan keperawatan pada pasien penyakit ensefalitis. 1. Pengkajian. Identitas. Ensefalitis dapat terjadi pada semua kelompok umur. Keluhan utama berupa panas badan meningkat, kejang, dan kesadaran menurun. Riwayat penyakit sekarang. Mula-mula anak rewel, gelisah, muntah-muntah, panas badan meningkat kurang lebih 1-4 hari, sakit kepala. Riwayat penyakit dahulu. Klien sebelumnya menderita batuk, pilek kurang lebih 1-4 hari, pernah menderita penyakit herpes, penyakit infeksi pada hidung, telinga, dan tenggorokan. Riwayat penyakit keluarga. Keluarga ada yang menderita penyakit yang disebabkan oleh virus, contoh herpes dan lain-lain. Bakteri, contoh Staphylococcus aureus, Streptococcus, dan lain-lain. Imunisasi. Kapan terakhir diberi imunisasi DTP karena ensefalitis dapat terjadi pada post-imunisasi pertussis. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah suatu penyatuan dari masalah pasien yang nyata maupun potensial berdasarkan data yang dikumpulkan. Budi Hartono 1994. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada masalah ensefalitis adalah gangguan rasa nyaman, nyeri ditandai dengan sakit kepala mual, hipertermi, reaksi inflamasi, gangguan sensorik, motorik atau penglihatan, pendengaran, gaya bicara,
berhubungan dengan kerusakan susunan saraf pusat. Resiko terjadi kontraktur berhubungan dengan spastik berulang. 3. Intervensi keperawatan. Gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan sakit kepala mual. Tujuan nyeri teratasi. Intervensi. Mandiri, berikan tindakan nyaman. Rasional, tindakan non-analgetik dapat menghilangkan ketidaknyamanan dan memperbesar efek terapi analgetik. Berikan lingkungan yang tenang, ruangan agak gelap sesuai indikasi. Menurunkan reaksi terhadap stimulasi dari luar atau sensitivitas terhadap cahaya dan meningkatkan istirahat atau relaksasi. Intervensi, kaji intensitas nyeri. Rasional, untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan kemudian. Intervensi, tingkatkan tirah baring atau bantu kebutuhan perawatan dari pasien. Rasional, menurunkan gerakan yang dapat meningkatkan nyeri. Intervensi, berikan latihan rentang gerak aktif atau pasif secara tepat dan massa otot daerah leher atau bahu. Rasional, dapat membantu merelaksasikan ketegangan otot yang meningkatkan reduksi nyeri atau rasa tidak nyaman tersebut. Intervensi, kolaborasi, berikan analgesik sesuai indikasi. Rasional, obat ini dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan atau istirahat umum. Hipertermi berhubungan dengan reaksi inflamasi. Tujuan, suhu tubuh normal. Kriteria hasil, mendemonstrasikan suhu dalam batas normal, bebas dari kedinginan. Intervensi, mandiri 1. Pantau suhu pasien, perhatikan menggigil atau diaforesis. Rasional, suhu 38,9 sampai 41 1C menunjukkan proses penyakit infeksi akut. Pantau suhu lingkungan, batasi atau tambahkan linen tempat tidur indikasi. Suhu ruangan atau jumlah selimut harus dirubah untuk mempertahankan suhu mendekati normal. Dapat membantu mengurangi demam. Kolaborasi, berikan antipiretik sesuai indikasi. Digunakan untuk mengurangi demam dengan aksi sentralnya pada hipotalamus. Gangguan sensorik motorik atau penglihatan, pendengaran, gaya bicara berhubungan dengan kerusakan susunan saraf pusat. Tujuan, memulai atau mempertahankan tingkat kesadaran dan fungsi perseptual. Kriteria hasil, mengakui perubahan dalam kemampuan dan adanya keterlibatan residual. Mendemonstrasikan perilaku untuk mengkompensasi terhadap hasil intervensi. Mandiri, lihat kembali hasil proses patologis kondisi individual. Rasional, kesadaran akan tipe atau daerah yang terkena membantu dalam mengkaji atau mengantisipasi defisit spesifik dan keperawatan. Evaluasi adanya gangguan penglihatan. Rasional, munculnya gangguan penglihatan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan pasien untuk menerima lingkungan. Intervensi, ciptakan lingkungan yang sederhana, pindahkan perabot yang membahayakan. Rasional, menurunkan atau membatasi jumlah stimuli yang mungkin dapat menimbulkan kebingungan bagi pasien. Implementasi adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Effendi 1995. Evaluasi keperawatan adalah perbandingan yang sistemik atau terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Linda Juali Capenito 1998-28. Evaluasi pada pasien dengan masalah encephalitis adalah pemenuhan nutrisi pasien adekuat, melaporkan nyeri hilang atau terkontrol, tidak mengalami kejang atau cedera lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.